Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini mengenai pantauan arus mudik, kita sudah bergabung dengan reporter TV One, ada Vena Kintan di gerbang tol Palimanan, Cirebon, dan juga ada Tiara Harahap yang saat ini berada di gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pertama kita akan menuju ke Vena Kintan terlebih dahulu yang berada di gerbang tol Palimanan. Vena, mungkin bisa digambarkan, sudah semeningkat apa jumlah kendaraan yang melalui jalur Palimanan itu? Ya, Alfa, Tisa, dan juga pemirsa, H-7 Lebaran, suasana di gerbang tol Palimanan, ini pantauan kami ramai lancar-lancar saja, tidak terjadi antrian kendaraan ataupun kemacetan di sekitar gerbang tol Palimanan. Walaupun memang peningkatan volume kendaraan ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak pengelola tol, ini mulai terlihat ataupun mulai terjadi, namun peningkatannya ini belum signifikan. Kalau berdasarkan data dari hari Jumat dari pihak pengelola tol, sebanyak 40.000 lebih kendaraan melintas di gerbang tol Palimanan. Sementara di hari Sabtu terjadi peningkatan sekitar 26% dari lalu lintas harian di gerbang tol Palimanan, yakni hampir 47.000 kendaraan melintas di GT Palimanan. Sementara kemarin hari Minggu datanya ini hampir 53.000 kendaraan melintas di gerbang tol Palimanan. Kendaraan-kendaraan yang melintas ini sejak kemarin pantauan kami, Alfa, Tisa, dan juga pemirsa, didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, plat B dan juga plat Jakarta, serta juga tidak sedikit kami melihat ada kendaraan-kendaraan seperti bus pariwisata yang lewat di sekitar gerbang tol Palimanan. 3 hari kemarin, ini di GT Palimanan telah selesai menggelar uji coba penerapan lost transaction atau peniadaan transaksi, yang artinya kendaraan-kendaraan yang melintas ini bisa langsung lewat saja tanpa harus berhenti dan juga melakukan pembayaran transaksi di gardu tol gerbang tol Palimanan ini. Bukan artinya kendaraan-kendaraan tersebut tidak membayar tarif tol, melainkan pembayaran tarif tol ini dipindahkan atau dialihkan menjadi di pintu keluar ataupun exit tol dari masing-masing pengguna tersebut. Tujuan dari pihak pengelola tol ini adalah opsi ataupun skenario yang diberikan untuk mengurai kemacetan, apalagi menjelang puncak arus mudik, di mana sebelum pandemi COVID-19, GT Palimanan menjadi lokasi yang kerap sering terjadi antrian kendaraan ataupun kemacetan. Tadi pagi, walaupun uji coba sudah selesai tadi pagi dan juga sore hari ini, kami melihat ternyata di gerbang tol Palimanan ini masih menerapkan peniadaan transaksi ataupun lost transaction. Kalau berdasarkan penuturan dari petugas setempat, ternyata penerapan ini akan terus dilakukan sampai nanti arus mudik Lebaran 2022 selesai digelar. Dan kami informasikan juga mulai besok dari kilometer 47 tol Cikampek sampai kilometer 188 gerbang tol Palimanan ini masih akan terus dilakukan uji coba penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap dari pukul 11 siang sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Uji coba ini akan dilakukan 3 hari sampai hari Rabu besok, dan lokasinya titiknya dari kilometer 47 sampai gerbang tol Kali Kangkung. Anda perlu mencatat waktu-waktu tersebut, sehingga bagi Anda yang ingin mudik di tanggal tersebut ataupun puncak arus mudik perlu mencari tahu informasi seputar penerapan rekayasa lalu lintas dan juga ganjil genap ataupun kontraflow yang akan diterapkan oleh petugas setempat. Demikian, Alfat, Tisa, kembali ke Anda di studio. Baik, sekarang kita menuju ke Tiara Harahap yang berada di gerbang tol Cileunyi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada di sana Tiara, bagaimana kondisinya hingga sore hari ini? Apakah ada peningkatan yang cukup signifikan? Ya, Alfa dan juga pemirsa melaporkan langsung dari gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Kalau tadi Anda menanyakan apakah ada peningkatan arus lalu lintas secara signifikan atau tidak, nampaknya belum, Alfa, karena memang kalau tadi kami sempat berbincang dengan Kasat Lantas Polresta Bandung, Jawa Barat, peningkatan jumlah kendaraan yang melintas ini hanya sebesar 5 hingga 10% saja, dan ini pun juga didukung dari data Jasa Marga yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau minggu lalu ini kendaraan yang melintas sebesar atau sebanyak 24.000 kendaraan, di minggu ini hanya meningkat sebesar 3.000 atau 4.000 saja menjadi 27 kendaraan yang kemudian ini melintas di gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk waktu atau di jam-jam padatnya ini dari pantauan kami memang dari sore hari pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga malam hari pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana sebagai antisipasi dari kepadatan yang terjadi ini ada pemaksimalan dari gerbang tol transaksi yang kemudian ini dibuka secara keseluruhan. Kalau saya memantau saat ini di gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat ini ada 7 setidaknya gerbang tol yang kemudian saat ini dioperasikan. Dari total secara keseluruhan ini ada 7 gerbang tol, artinya sudah dimaksimalkan secara keseluruhan agar tidak terjadi penumpukan pada saat
kendaraan yang akan melewati gerbang tol ini bertransaksi. Nah, sebagai informasi, Alfat dan juga pemirsa, tadi siang juga ada kunjungan yang kemudian ini dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang juga didampingi oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana beserta jajaran untuk memantau langsung kesiapan dari petugas yang kemudian ini berjaga di sekitaran gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat ini, Alfat. Dan beliau pun juga sempat mengatakan bahwa hingga hari ini belum terlihat peningkatan arus yang cukup signifikan di sekitaran Bandung dan juga sekitarnya, dan nanti akan diprediksi peningkatan ini terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April 2022. Nah, Alfat, untuk rekayasa lalu lintas ini memang belum diberlakukan di tempat kami mengabarkan, artinya di gerbang tol Cilenyi ini masih belum ada rekayasa baik itu one way maupun juga ganjil genap yang diterapkan. Tetapi dari Kasat Lantas Polresta Bandung tadi juga mengatakan bahwa akan ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan secara situasional jika memang volume kendaraan maksud kami yang kemudian melintas ini meningkat secara drastis. Artinya nanti salah satu dari pengalihan arus lalu lintas yang kemudian ini diberlakukan adalah jika di gerbang tol Cilenyi, tempat kami mengabarkan saat ini terjadi penumpukan ataupun juga kemacetan, maka kendaraan yang akan melintas dari arah Jakarta ini nanti akan diarahkan melalui exit tol Gede Bage yang saat ini sudah akan mulai diaktifkan begitu. Alfat dan juga pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah pantauan udara terkini dari sekitaran gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, dan dapat Anda saksikan bahwa sebenarnya kendaraan ini terbilang ramai dan juga tidak ada penumpukan ataupun juga kemacetan yang berarti. Kalau sedikit bisa kami gambarkan juga dari pantauan udara ini terlihat bahwa kendaraan yang melintas ini mayoritas adalah kendaraan minibus dan juga ada sejumlah kendaraan muatan yang nanti rencananya pada tanggal 28 April 2020 ini akan dihentikan secara sementara, kemudian nanti akan kembali diizinkan melintas lagi kendaraan muatan ataupun juga truk ini pada tanggal 12 Mei 2022 Alfat, untuk kemudian ini menghindari adanya kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi. Sementara itu juga salah satu antisipasi yang juga akan dilakukan adalah dengan menyediakan pom mini mobile dengan menelpon call center 110 bagi mereka yang kehabisan bensin, maka nanti akan kemudian mendapatkan bensin secara gratis dari petugas yang berjaga. Sementara demikian, Alfat, Tisa, dan juga pemirsa, laporan langsung dari gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda. Baik, Tiara Harap, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Vena Kintan mengabarkan dari gerbang tol Palimanan.